mau ibadah, anak-anak Miss pakaiannya udah rapi kan? Kalau mau ibadah, pakaiannya harus rapi ya. Terus gadgetnya disimpan dulu. Nanti selesai ibadah baru deh boleh main gadget lagi. Terus, Alkitabnya jangan lupa ya. Kita ibadah harus sambil baca Alkitab. Cing cing. Oke, selamat beribadah. Shalom buat kita semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Miss Sekolah Minggu di ibadah Sekolah Minggu GMI Kasih Karunia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih bisa ibadah Sekolah Minggu walaupun masih di rumah masing-masing. Kita naikkan pujian give thanks dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oke, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita sikap berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan boleh bangunkan kami dan memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh untuk menyiapkan hati kami mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pujian dan nyanyian kami sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, anak sekolah minggu, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu sorak-sorai. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Tepuk tangannya. Mari katakan na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja,
Dia baik, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 na. Na, 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 na. Oke, kita masih mau memuji Tuhan. Dengan semangat kita nyanyikan segala puji syukur dengan tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semua soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sorakkan haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Lebih semangat, sorakkan haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Oke, saatnya kita mau bernyanyi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan nyanyian bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam
dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Anak-anak sekolah minggu dan orang tua kami, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua sikap berdoa, kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami agar kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita semua sama-sama membacakannya ya. Kita mulai. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu tadi firman Tuhan yang mau kita dengar pada hari ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau Miss mengucapkan kata bersukacita, kira-kira apa yang pertama kali anak-anak Miss pikirkan? Pasti anak-anak Miss memikirkan wajah yang bergembira dan yang tersenyum. Kalau kita lagi bersukacita, pasti nampak dari wajah kita. Nah, pada saat kapan ya kita bisa merasa bersukacita? Coba Miss tebak, pasti anak-anak sekolah minggu merasa bersukacita pada saat anak-anak sekolah minggu mendapat hadiah atau pada saat mendapat juara di kelas ataupun dari kompetisi. Kemudian pada saat diajak jalan-jalan sama orang tua dan keluarga. Pastilah kita merasa bersukacita ketika hal-hal baik, ketika hal-hal yang indah terjadi dalam hidup kita. Nah, lain halnya dengan situasi yang terjadi di kota Tesalonika. Di Tesalonika ada orang-orang yang seperti kita, yang percaya kepada Tuhan. Namun mereka tinggal di lingkungan yang kurang baik. Mereka tinggal di lingkungan
di mana banyak orang-orang yang juga tidak percaya kepada Tuhan. Mereka sering diejek, mereka dijauhi, bahkan mereka juga disiksa. Kalau kita di situasi seperti itu, apa yang kita rasakan? Pasti kita merasa sedih. Tapi berbeda dengan yang mereka alami. Mereka tidak merasa sedih, bahkan mereka tidak merasa kecewa walaupun mereka diperlakukan seperti itu. Kok bisa ya mereka tidak bersedih, mereka tidak kecewa, padahal mereka di situasi yang tidak baik bagi mereka. Mereka justru bersuka cita. Ternyata mereka masih bisa merasakan sukacita, masih bisa bergembira, masih bisa tersenyum karena mereka merasa bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Ternyata mereka merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka dan menyertai mereka, sehingga mereka dapat selalu bersukacita dan tidak bersedih. Anak-anak sekolah minggu, kita juga harus seperti mereka yang bisa bersukacita, yang merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan, sehingga kita tidak mudah sedih, tidak mudah kecewa dengan apa yang sedang kita alami. Nah, di ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, tetaplah berdoa. Pasti hal ini sudah sering kita dengar. Tapi hal ini jugalah yang Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya kita lakukan. Tuhan Yesus mau kita tetap berdoa setiap harinya, bagaimanapun situasi yang kita alami. Pada saat kita punya masalah, Tuhan mau kita tetap berdoa, terus-menerus berdoa kepadanya. Bahkan Tuhan memberi suatu contoh, memberi suatu perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak benar, yang tidak baik. Jadi pada saat itu ada seorang ibu, dia seorang janda. Jadi dia mendatangi hakim tersebut. Dia mencoba supaya hakim tersebut mau menolong dirinya dan membela haknya, agar dia menerima apa yang seharusnya dia miliki. Tapi pada saat itu hakim itu nggak mau menolong ibu tadi. Tapi ibu itu nggak menyerah. Setiap hari ibu itu terus-menerus mendatangi hakim tersebut. Dia datang memohon supaya hakim tersebut mau menolong dirinya. Akhirnya karena terus-menerus didatangi oleh janda tadi, akhirnya hakim tersebut mau menolong dan membela ibu janda tersebut. Nah, dari cerita yang diberikan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mau menegaskan kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa kita harus terus-menerus tidak jemu-jemu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Ketika kita punya masalah, misalnya masalah dalam belajar kita di sekolah kita, atau ada masalah dengan orang tua kita, atau dengan kakak adik kita dan keluarga kita, Tuhan mau kita datang kepadanya, terus-menerus berdoa kepadanya, tidak malas untuk berdoa kepadanya sampai kita menemukan jawaban dari doa kita yang diberikan oleh Tuhan. Nah, tapi harus diingat juga, bukan berarti hanya pada saat masalah datang baru kita tekun berdoa. Tuhan mau kita terus-menerus berdoa bagaimanapun situasi kita. Ketika kita sedang senang, sedih, sakit, Tuhan mau kita, anak-anaknya, datang berdoa kepada Tuhan. Kemudian Alkitab juga bilang bahwa kita semua harus mengucap syukur akan segala hal. Kalau dibilang mengucap syukur, apa ya artinya?
Mengucap syukur merupakan rasa terima kasih kita yang amat besar kepada Tuhan. Nah, kalau kita menerima hadiah, pasti kita mengucapkan terima kasih kan? Kalau kita diajak jalan-jalan, pasti kita mengucapkan terima kasih sama orang tua kita. Atau kita mendapatkan hal-hal yang baik, pasti dengan gampangnya, dengan mudah kita mengucapkan terima kasih. Tapi kalau misalnya nih, kita sedang ada masalah, gimana? Kita masih mau mengucap syukur nggak? Atau malah kita marah-marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan atas masalah yang kita hadapi. Nah, anak sekolah minggu, begitu banyaknya hal yang dapat kita syukuri. Begitu banyak hal-hal baik yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita sampai saat ini. Nah, Miss kasih contoh. Misalnya, kita sedang sakit. Walaupun kita sedang sakit, kita tetap harus bersyukur bahwa masih ada orang tua kita atau keluarga kita yang ada menemani dan merawat kita. Atau sekarang ini, anak-anak sekolah minggu kan lagi belajar online nih. Banyak sekali anak-anak sekolah minggu yang bilang bahwa belajar online lebih sulit daripada pada saat sekolah biasa. Nah, walaupun kita mengalami kesulitan, tapi harus tetap disyukuri bahwa sampai saat ini kita masih bisa bersekolah. Begitu juga dengan hal yang biasa, misalnya hari ini makanannya nggak sesuai dengan yang kita mau. Kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa makan pada hari ini. Nah, ada lagi hal yang sebenarnya harus kita syukuri, yang menjadi alasan kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari, yaitu kita masih diberi nafas kehidupan. Kalau kita diberi nafas kehidupan, anak-anak Miss, ini sudah menjadi alasan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyaknya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, seringkali masalah yang kita hadapi sekarang seringkali membuat kita lupa akan hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi kita harus tetap ingat hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal baik yang selalu kita terima sampai saat ini. Sehingga kita tidak pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ada begitu banyak cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Miss kasih contoh ya. Yang pertama, dengan berdoa. Iya, dengan berdoa kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Itu juga ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kemudian dengan bernyanyi, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Itu juga cara kita menunjukkan syukur kita pada Tuhan. Kemudian dengan memberi persembahan, begitu juga dengan perbuatan dan perkataan kita yang baik, itu merupakan cara kita menunjukkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, harus diingat bahwa mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Kalau dibilang perintah Tuhan, maka kita harus melakukannya. Nah, dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini ada 3 poin yang mau Tuhan nyatakan kepada kita pada saat ini. Yang pertama, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian, kita harus tetap berdoa. Dan yang terakhir,
kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, itu dia ada 3 perintah Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya pada saat ini. Marilah kita semua sebagai anak-anak Tuhan melakukannya di kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, ajarlah kami anak-anak sekolah minggu agar menjadi anak-anak yang selalu bersuka cita, yang selalu berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, anak sekolah minggu, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi lagu bersyukur semuanya, tepuk tangannya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kita nyanyikan. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, anak sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, ibadah kita udah selesai loh. Misala mau menampilkan aktivitas dari anak-anak sekolah minggu. Ini ada kreativitas dari anak-anak kelas kecil. Check it out. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas.
ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang terakhir ada persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Check it out. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.